ada penetapan tersangka, nah, dimulai dari Richard Eliezer, Baradae sebutannya, baru tersangka lain, dan puncaknya penetapan tersangka FS sendiri, dan itu kami pantau, kami nilai ya itu sudah akuntabel dan transparan. Posisi Komnas HAM sebagai lembaga negara di bidang hak asasi manusia yaitu posisi imparsial. Itu sebabnya kami waktu itu memang tidak masuk ke dalam tim sus, lebih karena pertimbangan-pertimbangan imparsialitas atau yang dalam bahasa sehari-hari independensi gitu. Membuka ruang kepada pihak eksternal, yaitu Kompolnas dan Komnas HAM, untuk ikut menangani kasus ini secara independen menjadi salah satu bentuk komitmen Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk transparan, akuntabel terhadap penanganan kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Ketika ada koordinasi antara Polri dan Komnas HAM sendiri, terkait dengan pihak-pihak yang akan dimintain keterangan di Komnas HAM, itu sesungguhnya secara internal Polri dan eksternal sebagai pengawas HAM yang ada dalam penegakan hukum di Polri, tentu itu merupakan wujud juga transparansi. Ya, transparansi artinya kan ketika Polri memberikan saksi-saksi yang diperiksa oleh Polri, dipersilahkan Komnas HAM untuk juga memintai keterangannya, termasuk FS sendiri juga dimintai, itu kan wujud transparansi. Artinya ada pelibatan pengawas eksternal di dalam pengusutan kasus itu, di mana pengawas eksternal ini kan lembaga-lembaga negara yang independen, dan itu merupakan juga representasi publik. Kami kira itu juga merupakan bagian dari bagaimana Polri memperlihatkan pengusutan itu secara transparan. Nah, kami Kompolnas sendiri kan juga aktif di dalam kegiatan-kegiatan Tipsus, ada sebelum pra-rekonstruksi ada olah TKP yang dilakukan oleh Timsus. Kompolnas juga ikut hadir memantau dan menilai bagaimana jalannya olah TKP yang dilakukan oleh Timsus. Bahkan dalam rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, Polri juga mengikut sertakan Kompolnas dan Komnas HAM untuk menyaksikan rekonstruksi tersebut. Kompolnas dihadirkan di dalam rekonstruksi kemarin, tentu fungsinya sekali lagi sebagai pengawas, bukan bagian dari penyidikan Kompolnas. Komnas HAM dilibatkan juga di situ, yang tentu bukan dari bagian dari penyidikan. Nah, bagaimanapun rekonstruksi yang dilakukan penyidik itu kan sebenarnya Kompolnas, Komnas HAM itu kan tidak wajib, ya, tidak wajib. Tapi Kompolnas diundang, Komnas HAM diundang untuk bisa memantau, mengawasi kegiatan rekonstruksi yang dilakukan penyidik. Itu adalah wujud transparansi bagaimana penyidikan itu dilakukan. Apalagi disorot juga oleh media. Nah, kita tahu bahwa sesungguhnya kan channel yang Polri TV itu kan memberikan akses kepada media-media sehingga juga bisa disorot. Nah, ada beberapa adegan yang live. Nah, yang paling inti lagi itu kan live melalui Polri TV di rumah Duren 3 di dalam memeragakan bagaimana peristiwa dugaan pembunuhan berencana itu terjadi melalui peristiwa penembakan terhadap almarhum Joshua. Itu sangat terlihat wujud bagaimana sekali lagi penyidikan kasus kematian Brigadir J ini, apabila kita lihat dari rekonstruksi kemarin itu sudah sangat transparan. Kasus penembakan terhadap Brigadir J sempat dilaporkan sebagai kasus saling tembak dengan sesama anggota Polri. Namun penyelidikan dan penyidikan tim khusus Polri mengungkap peristiwa yang berbeda. Kan tentu pembentukan itu ada konteksnya, ya. Itu kan tanggal 14, ya. Tim sus itu dibentuk Kapolri tanggal 14. Tentu ini kami sangat apresiasi langkah Kapolri.
kami tidak bisa membayangkan kalau pada waktu itu tidak dibentuk tim sus. Nah, tim sus karena skenario yang dibangun oleh FS itu luar biasa menjadi sorotan publik begitu kan, menjadi sorotan publik sehingga untuk mengungkap, membalikkan skenario itu, langkah pembentukan tim sus itu sudah tepat. Selain Kompolnas, Komnas HAM turut memberikan rekomendasi kepada Polri berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Sebagaimana kita ketahui, sejak awal Komnas HAM melakukan tugas penyidikan dan pemantauannya sebagaimana Undang-Undang 39/1999, kami memiliki kesepakatan. Yang pertama adalah kesepakatan untuk keterbukaan dan akuntabilitas. Yang kedua, kesepakatan untuk Komnas HAM ini diberikan aksesibilitas, ya. Jadi peluang diberikan kepada kami untuk meminta mendapatkan informasi apa saja yang kami butuhkan terkait dengan pengungkapan kasus Brigadir Joshua ini. Dan tentu saja kami juga pada waktu itu menyampaikan posisi Komnas HAM sebagai lembaga negara di bidang hak asasi manusia, yaitu posisi imparsial. Itu sebabnya kami waktu itu memang tidak masuk ke dalam tim sus, lebih karena pertimbangan-pertimbangan imparsialitas atau yang dalam bahasa sehari-hari independensi itu. Rekomendasi Komnas HAM kepada Polri akan ditindaklanjuti untuk penyidikan sampai ke persidangan, sehingga penyidikan kasus penembakan Brigadir J dilakukan secara transparan, objektif, dan juga akuntabel. Pak Kapolri pada saat pembentukan tim sus ini, beliau selalu menekankan untuk mengungkap kasus ini harus transparansi, buka apa adanya, kemudian juga pendekatan scientific crime investigation. Oleh karena itu, kami pada saat dibentuk langsung ketemu dengan Ketua Komnas HAM, menyampaikan dan beliau menyambut baik, sehingga kami memberikan akses seluas-luasnya. Mulai dari menghadirkan pertama puslapor kita, kemudian juga kedokteran forensik, balistik, semuanya kita buka, kita sampaikan. Termasuk juga kami mendampingi ke TKP juga. Yang terakhir kemarin pada saat rekonstruksi juga beliau hadir untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik tim sus adalah secara transparan, objektif, dan akuntabel. Hari ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komnas HAM rekomendasi kepada kami, Polri, terutama Bareskrim karena selalu penyidik, dan tentu Polri akan menindaklanjuti apa-apa yang direkomendasikan Komnas HAM untuk kita lakukan penyidikan sampai dengan